Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Oktarina, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan yang dilaksanakan di kelas 11 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dengan materi program linier. Untuk itu, saya mohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan saran dan masukannya terhadap video pembelajaran yang telah saya buat ini. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya 11 IPA 1? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya nak ya. Amin. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita doa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Semua siap? Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapikan tempat duduknya. Ya, lihat di sekeliling kalian jika ada sampah silakan buang ke balok sampah. Oke, sudah bersih ya? Sudah ya. Oke, Bu Siska, cek kehadiran dulu di 11 IPA 1. Yang tidak hadir? Hani. Hani apa keterangannya? Izin, Bu. Izin ya? Oke, sudah itu aja? Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Siska ingin mereview dulu materi sebelumnya. Kita sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai model matematika program linier. Ya, itu yang kemarin ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai nilai optimum fungsi objektif. Nah, masih terkait dengan masalah di pertemuan sebelumnya. Siapa yang ingin membacakan tujuan pembelajaran? Oke, silakan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi berbasis masalah pada LKPD, peserta didik dapat menentukan nilai optimum dari permasalahan konseptual yang berkaitan dengan program linear menggunakan metode titik pojok dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan analisis masalah pada LKPD, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai optimum atau maksimum dan minimum secara bersamaan program linear dengan tepat. Oke, terima kasih Dandi.
Apa sih program linear itu? Oke, program linear adalah suatu metode untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan optimasi. Nah, di sini ada kata optimasi. Sebelum kita bahas pengertian si optimasi itu apa, jadi Bu Siska berikan contoh ya. Bu Siska kaitkan dengan manfaat kita belajar program linear. Jadi kalau misalkan anak-anak di sini kedepannya ingin menjadi seorang pengusaha atau pembisnis gitu ya. Jadi gimana caranya dengan modal kalian yang minimum itu, yang sedikit itu, menghasilkan profit atau keuntungan yang maksimum, keuntungan yang banyak gitu. Nah, di sini Bu Siska kaitkan dengan kata-kata optimasi. Jadi dari contoh yang Bu Siska jelaskan tadi, apa sih pengertian dari optimasi? Silakan yang ingin menjelaskan. Saya, Bu. Oke, silakan Tiffany. Menurut saya, optimasi adalah suatu cara untuk mendapatkan nilai optimal atau minimum dengan batas tertentu. Oke. Beri applause dulu untuk Tiffany. Oke, ternyata optimasi itu adalah suatu cara kita ingin menentukan nilai minimum dan maksimum. Jadi di dalam optimasi itu ada dua jenis, yaitu yang pertama maksimum dan minimum dengan batas tertentu. Seperti itu ya. Oke, di sini kita akan membahas nilai optimum fungsi objektif. Sebelum kita bahas, di sini Bu Siska punya video pembelajaran mengenai program linear. Silakan disimak. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar program linear dalam usaha kuliner. Raymond biasa membuat kue dan menjualnya di toko dekat rumah. Jenis kue yang dia buat adalah donat dan cupcake. Dia menjual per potong donat seharga Rp10.000, sedangkan cupcake seharga Rp7.000. Sayangnya persediaan tepung di rumahnya tinggal sedikit, hanya 240 gram saja. Padahal untuk membuat sepotong donat membutuhkan 30 gram tepung, dan untuk membuat sepotong cupcake membutuhkan 20 gram tepung. Kapasitas rak display untuk kuenya pun terbatas, paling banyak memuat 10 kue. Raymond selalu optimis mendapatkan uang semaksimal mungkin dari usaha ini. Untuk itu, mari kita tentukan banyaknya donat dan cupcake masing-masing yang harus dibuat. Oke, dari masalah video pembelajaran tadi, silakan kalian identifikasi apa sih yang ditanyakan, apa sih yang diketahui. Silakan sebelum kita berdiskusi, Bu Siska mau per individu, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delta Tita. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang ada di video.
Dari video tersebut dapat diketahui harga donatnya adalah 10.000, sedangkan cupcake-nya adalah 7.000. Persediaan tepungnya itu 240 gram, sedangkan satu donat itu memerlukan 30 gram tepung, sedangkan satu cupcake itu membutuhkan 20 gram tepung, sedangkan kapasitas rak displaynya itu hanya memuat 10 kue. Dan yang ditanya dalam video tersebut adalah banyaknya donat dan cupcake dan pendapatan maksimalnya. Selanjutnya, misalkan X ini adalah banyaknya donat. Banyaknya donat itu X lebih dari 0, karena X itu menyatakan kue itu tidak mungkin bernilai negatif. Selanjutnya, Y itu sama dengan banyaknya cupcake. Y itu kan menyatakan kue, sehingga Y itu lebih dari 0, karena Y tidak mungkin bernilai negatif. Jadi, terdapat 4 pertidaksamaan linier, yaitu X ditambah Y kurang dari 10 dan 30X ditambah 20Y kurang dari 240. Dapat diperkecil dengan sama-sama dibagi 10, yaitu 3X ditambah 2Y kurang dari 24. Dan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Selanjutnya, kita substitusikan titik pojok di HP-nya ke fungsi objektif. 0 dikali 10.000 adalah 0. 10 dikali 7.000 adalah 70.000. Berarti nilainya adalah 70.000. Yang B itu 8 kali 10 adalah 80.000. 0 kali 7.000 adalah 0. Berarti dia 80.000 rupiah. Selanjutnya yang C adalah 4,6. 4 kali 10 adalah 40. Sedangkan 6 kali 7 adalah 42. Jadi dia 82.000 rupiah. Nah, yang ditanyakan tadi pendapatan maksimalnya. Pendapatan maksimal yang di sini adalah 82.000. Jadi pendapatan maksimalnya adalah 82.000 dengan menjual 4 potong donat dan 6 potong cupcake. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Bu Siska punya masalah pertama. Silakan simak, silakan dilihat slide yang ada di depan kalian, diperhatikan. Di sini Bu Siska punya gambar apa ini? Wah, ya. Di sini jadi ada masalah pertamanya, ada adonan red velvet dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan sebuah adonan cheesecake dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Nah, di sini ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Setiap satu adonan red velvet cake dapat memberikan untungnya 45.000. Itu satu kue red velvetnya. Sedangkan untuk cheesecake-nya keuntungannya adalah 50.000 rupiah. Nah, di sini kalian tentukan berapa sih banyak kombinasi antara adonan cake yang dapat dibuat oleh ibu tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, yang besar. Gitu ya. Nah, di sini dari permasalahan pertama, silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompokmu. Jadi Bu Siska mau kalian buat kelompok. Tadi sudah kita buat kelompok ya. Oke. Di sini nanti masalah pertama dan masalah kedua. Nah, ini ada masalah kedua. Oke, silakan dilihat lagi masalah kedua. Seorang anak yang jadi ada gambar apa ini? Demam. Jadi ada anak yang demam ya. Di sini ternyata anaknya ini disuruh dokter
untuk meminum tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 2 unit vitamin C. Kemudian untuk tablet jenis 2 mengandung 5 unit vitamin A dan 1 unit vitamin C. Nah, dalam satu hari ini ternyata anak tersebut itu memerlukan 25 unit vitamin A dan 8 unit vitamin C. Jika harga tablet satunya itu adalah Rp5.000 per biji, sedangkan tablet jenis 2 itu Rp3.000 per biji, di sini kalian disuruh menentukan model matematikanya dulu ya, dan pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari. Oke, silakan diskusikan dengan teman kelompokmu. Bu Siska nanti bagikan LKPD ya. Yang ditanya keuntungan maksimalnya berapa sama berapa banyak kombinasi adonan yang bisa dibuat untuk memperoleh keuntungan yang maksimal itu. Nih, kalau tabel ini red velvet itu kan butuhnya 2 kilo tepung, cheesecake butuhnya 1 kilo tepung, jadi tablet satu persediaannya cuma 66 kilo. Terus yang red velvetnya menteganya butuh 2 kilo, cheesecake-nya butuh 2 kilo, persediaannya cuma 10 kilo. Nah, dari persediaan ini dibuat ketidaksamaan matematika. Dari sini identifikasi diketahuinya apa ya? Oke, di sini udah diketahuinya red velvetnya tepungnya 2 kilo, gulanya 2 kilo, untuk cheesecake-nya juga tepungnya 1 kilo, gulanya 2 kilo, dan persediaan tepungnya 6 kilo, gulanya 10 kilo. Nah, di sini kita buat tabelnya nih biar kalian tuh enak mencari si model matematikanya. Dalam masalah 2 kan dikasih bahwa tablet 1 harus memiliki 5 vitamin A dan 2 vitamin C. Sedangkan pada tablet 2 memiliki 5 vitamin A dan 1 vitamin C. Keperluan perharinya yaitu 25 vitamin A dan 8 vitamin C. Harga tablet satunya yaitu 5.000 per biji dan harga tablet 2-nya 3.000 per biji. Yang ditanya adalah minimum pembelian tablet. Nah, kalau dibuat dalam gambar tabel gini. Tablet 1 vitamin A sebanyak 5 biji, tablet 2 vitamin A sebanyak 5 biji, keperluan per hari untuk vitamin A sebanyak 25 biji. Tablet 1 untuk vitamin B sebanyak 2 biji, tablet 2 untuk vitamin B sebanyak 1 biji, keperluan per hari untuk vitamin B yaitu 8 biji. Harga untuk tablet 1 yaitu 5.000, harga untuk tablet 2 yaitu 3.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delta Adita, di sebelah saya Angken Kusuma Dewi. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi masalah 1. Sebuah adonan red velvet cake dibuat dengan 2 kilo tepung dan 2 kilo gula. Sedangkan sebuah adonan cheesecake dibuat menggunakan 1 kilo tepung dan 2 kilo gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kilo dan gula sebanyak 10 kilo. Setiap satu adonan red velvet cake dapat memberikan untung 45.000 dan setiap adonan cheesecake dapat memberikan untung 50.000. Berapakah banyak kombinasi adonan cake yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimal? Dari masalah tersebut, yang diketahui adalah adonan red velvet cake dibuat dengan 2 kilo tepung dan 2 kilo gula.
Adonan cheesecake dibuat dengan 1 kilo tepung dan 2 kilo gula. Sedangkan persediaan tepung 6 kilo dan persediaan gula 10 kilo. Keuntungan satu adonan red velvet adalah 45.000, keuntungan satu adonan cheesecake adalah 50.000. Yang ditanya keuntungan maksimalnya dan berapa banyak kombinasi adonan yang dapat dibuat. Yang pertama, kebutuhan tepung. Pada kue red velvet dibutuhkan 2 kilo tepung, sedangkan pada cheesecake dibutuhkan 1 kilo tepung. Dan kebutuhan gula, pada red velvet dibutuhkan 2 kilo gula dan pada cheesecake dibutuhkan 2 kilo gula. Dari data tersebut kita memperoleh pertidaksamaan. Yang pertama, 2x ditambah 1y kurang dari atau sama dengan 6, 2x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 10, dengan x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Dan juga diperoleh fungsi objektif atau tujuannya, yaitu 45.000x ditambah 50.000y. Selanjutnya kita bentuk persamaan dari pertidaksamaan di atas. 2x ditambah 1y sama dengan 6 dan 2x ditambah 2y sama dengan 10. Dari data tersebut dapat dilihat keuntungan maksimumnya ada pada titik A 0,5 dengan keuntungan maksimal 250.000. Maka kesimpulannya, banyak kombinasi adonan cake yang dapat dibuat untuk memperoleh keuntungan maksimal adalah 0 adonan red velvet dan juga 5 adonan cheesecake dengan keuntungan maksimal 250.000. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya Kalista Manda Widya Palasi, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa harus dicari ketiga titik pojok dari ketidakpersamaan sistem tersebut? Karena titik potong digunakan untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan cara mensubstitusikan titik potong ke fungsi tujuan. Hasil dari substitusi yang paling besar itu adalah keuntungan maksimumnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah 2. Saya Amur Putri Katrunada dan sebelah saya ada Nurul Ismania. Oke, di masalah kedua diketahui bahwa tablet 1 memiliki 5 vitamin A dan 2 vitamin C. Sedangkan tablet kedua memiliki 5 vitamin A dan 1 vitamin C. Keperluan perharinya yaitu 25 vitamin A dan 8 vitamin C. Untuk harga tablet pertama yaitu Rp5.000 dan harga tablet kedua yaitu Rp3.000. Yang ditanyakan adalah minimum pembelian tablet. Nah, dalam bentuk tabel seperti ini. Vitamin A-nya untuk tablet pertama ada 5, vitamin A untuk tablet kedua ada 5, dengan jumlah keperluan perharinya ada 25. Vitamin C-nya untuk tablet pertama ada 2, untuk tablet kedua ada 1, dan keperluan perharinya ada 8. Nah, kita buat dalam diagram kartesiusnya. Titik potongnya yaitu 0,5 dan 5,0. Kita sambungin. Yang kedua 0,8 dan 4,0. Belum, ampun. Karena dia tadi di soalnya lebih dari sama dengan, kita akhirnya ke arah titik pusat ke dalam. Berarti daerah DHP-nya sama dengan bagian ini. Berarti titik pojoknya
A-nya di sini 0,8, B-nya belum diketahui, dan C-nya 5,0. Titik pojoknya kita substitusiin ke fungsi tujuan. Yang A 0,8 kita substitusiin 0 dikali 5.000 sama dengan 0, 3.000 dikali 8 sama dengan 24, kita jumlahin sama dengan 24.000. Titik pojok B 5.000 dikali 3 sama dengan 15, ditambah 3.000 dikali 2 sama dengan 6, kita tambahin sama dengan 21.000. Titik pojok C sama dengan 5,0, kita kaliin 5.000 dikali 5 sama dengan 25, 3.000 dikali 0 sama dengan 0, kita jumlahin sama dengan 25.000. Jadi dapat disimpulkan, agar pengeluaran seminimal mungkin, tablet yang harus dibeli per hari adalah 3 tablet jenis 1 dan 2 tablet jenis 2 dengan pengeluaran sebesar 21.000. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya kepada kelompok 3. Kenapa sih titik 0,0 tidak termasuk titik pojok? Terus apa kriterianya untuk dianggap titik pojok? Izin menjawab pertanyaan dari Rizky. Karena titik pojok adalah titik yang berada di daerah DHP, sedangkan titik 0,0 di soal tidak berada di dalam daerah DHP. Untuk kriteria titik pojoknya harus berada di dalam daerah DHP. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan sebelumnya kan sudah Bu Siska beritahukan kepada kalian untuk menentukan materi program ini ternyata bisa menggunakan aplikasi dari GeoGebra. Ya, udah Bu Siska jelaskan kepada kalian, dan Bu Siska terangkan bagaimana cara pengaplikasiannya dalam menggunakan GeoGebra. Nah, di sini Bu Siska minta kalian silakan download aplikasi GeoGebra di handphone kalian masing-masing. Kemudian nanti kalian aplikasikan masalah pertama tadi dengan masalah kedua. Di sini kita sudah menyelesaikan masalah 2, yang mana kita sudah mendapatkan DHP-nya dan titik pojoknya. Titik pojoknya ada A, B, C, dan nilai DHP-nya ada di luar garis linear. Cara kita akan menentukannya ini DHP-nya benar atau tidak lewat aplikasi GeoGebra. Sekarang tinggal dimasukkan angka pertidaksamaannya. 5x ditambah 5y lebih dari 25, terus ditambah 2x ditambah 1y lebih dari sama dengan 8, ditambah lagi x lebih dari 0, tambah lagi y lebih dari 0. Di sini benar DHP-nya ada di luar garis linear. Ya, yang mana yang warnanya biru terang. Titik pojoknya ada di titik A-nya ada di titik A-nya ada di 0,8, titik B-nya ada di 3,2, titik C-nya ada di 5,0. Oke,
Oke, di sini langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah program linear. Pertama, soal cerita kita ubah menjadi model matematika. Yang kedua, menggambar daerah himpunan penyelesaiannya dari grafik itu. Jadi dari grafik kita tentukan DHP-nya mana, daerah himpunan penyelesaiannya mana. Kemudian di sini kita menentukan titik pojok dari grafik tersebut. Nah, di situ dari titik pojok kita tahu tuh mana yang nilai optimum. Di sini yang dicari adalah maksimum dan minimum. Kalau misalkan maksimum, cari nilai yang paling besar, paling tinggi. Kalau misalkan pertanyaannya adalah mencari nilai minimum, kita lihat nilai yang paling kecil yang mana. Seperti itu ya. Setelah kita tadi melihat teman yang sudah presentasi ya, di sini Bu Siska ingin kalian menyimpulkan apa sih yang kalian dapatkan setelah kalian berdiskusi dan presentasi. Silakan, siapa yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari diskusi hari ini adalah menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan persoalan program linear, yaitu yang pertama, merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Yang kedua, menggambarkan daerah penyelesaian dari kendala dalam suatu masalah program linear. Yang ketiga, menentukan koordinat titik sudut program linear daerah penyelesaian. Yang keempat, menghitung nilai fungsi tujuan, yaitu fungsi x, y sama dengan ax ditambah by untuk masing-masing titik sudut atau pojok. Dan yang kelima, menentukan hasil optimum atau nilai maksimum dan minimum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Bu Siska akan adakan post test setelah kalian berdiskusi dan presentasi tadi. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Oke? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bu Siska mau nanya kepada 11 IPA 1, apa sih yang sudah kita dapatkan untuk pertemuan kita pada hari ini? Silakan, siapa yang ingin memberikan penjelasan? Saya. Oke, silakan Artika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembelajaran hari ini yang dapat saya dapatkan, yang pertama pengertian tentang program linear. Program linear adalah
suatu penentuan nilai optimum pada persoalan linier. Nilai optimum fungsi objektif sendiri itu memiliki arti suatu model matematika yang menyatakan pernyataan tujuan sasaran fungsi yang ingin dicapai dalam permasalahan program linier. Langkah-langkah menentukan program linier yang pertama merumuskan masalah ke dalam model matematika, dan yang kedua menggambarkan daerah penyelesaian dari suatu kendala permasalahan dalam program linier, dan yang ketiga menentukan koordinat titik sudut daerah penyelesaian, dan yang keempat menghitung nilai fungsi fxy sama dengan ax plus by dalam masing-masing titik sudut, dan yang terakhir menentukan hasil optimum, maksimum dan minimum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu untuk Atika. Untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas KD baru ya Nah ya, KD 3.3 yaitu tentang matriks. Oke, Bu Siska mau kalian silakan cari referensi dari buku boleh, dari internet juga boleh. Oke, untuk apa sih kita belajar sebelumnya? Untuk apa? Supaya pas di pertemuan selanjutnya yang membahas materi itu kita sudah paham. Oke, itu ya. Jadi kita lihat dulu, kita baca-baca dulu sebelum kita masuk ke materi matriks. Oke, silakan ketua kelas siapkan. Semua siap? Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi